Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal akramana bi hilafatihi min jami'il a'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumidin. Rabbi sahri sodri wa yassiri amri walul udatan min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Salam sehat dan istiqomah para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan mengambil tema jangan sombong ketika sukses. Ada sebagian manusia memiliki sifat sombong ketika berada di puncak karirnya, memiliki kesuksesan yang luar biasa. Sifat sombong merasa diri agung dan menganggap rendah orang lain yang tercermin dari sikap menolak kebenaran, hobi pamer, selalu merasa benar, dan memperbanyak pembicaraan tentang diri sendiri. Sifat ini sangat tercela dalam Islam karena mendatangkan murka Allah dan menolak nikmatnya. Seringkali disebabkan oleh kekayaan, kedudukan, atau bahkan ilmu yang dimilikinya. Ciri-ciri sifat sombong adalah sebagai berikut. Merasa lebih baik, menganggap diri orang lebih baik, menganggap dirinya lebih baik dan lebih mulia, lebih soleh, dan memiliki kedekatan lebih dengan Tuhan dibanding orang lain. Menolak kebenaran, cenderung keras kepala dan berhujah ketika diingatkan, serta menolak nasihat. Merendahkan orang lain, memandang rendah orang lain, atau menyepelekan orang lain. Pamer, ria, gemar memperlihatkan harta, kemewahan, status, atau kelebihan diri. Haus pujian, selalu mencari cara agar dipuji dan dielu-elukan oleh orang lain. Merasa dirinya paling benar, bersikap mau menang sendiri, dan merasa dirinya adalah satu-satunya yang benar. Membicarakan diri sendiri, mengarahkan semua topik pembicaraan untuk membahas diri sendiri. Bersikap kasar, komunikasi yang kasar, tidak sopan, membentak atau menghina orang lain. Penyebab dan dampak sifat sombong. Penyebab kekayaan, ziyadatul mal, kedudukan tinggi, ziyadul mansib, ilmu yang bertambah, ziyadatu ilmi, dan bahkan ketaatan yang meningkat, ziyatul to'ah, bisa menjadi pemicu kesombongan. Dibenci Allah dan Rasulullah. Sifat ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Petaka membawa dan membuat seseorang lalai terhadap nikmat dari Allah, merusak hubungan dengan Allah, keluarga, dan orang lain. Sombong sekecil apapun dapat menyebabkan murka Allah dan ancaman kehinaan di neraka jahanam. Kesombongan iblis menyebabkan ia terkutuk dan dikeluarkan dari surga, dan hal ini bisa menjadi ataupun terjadi pada manusia yang sombong. Sombong merupakan watak dan sifat manusia yang merasa agung atau mengagungkan dirinya serta menganggap rendah dan kurang yang lainnya. Meski sifat sombong merupakan fitrah yang sudah muncul sejak manusia lahir,
Akan tetapi ada baiknya seorang manusia diajarkan tentang adab dan tata krama seperti bersikap tawadu, rendah diri, saling menerima dan memaafkan. Sifat sombong juga biasanya disertai dengan sifat riya atau pamer karena merasa dirinya lebih dari segalanya. Padahal dalam Islam, riya masuk dalam musyrik kecil. Kenapa bisa musyrik? Karena setiap kelebihan yang sejatinya dari Allah akan tetapi malah diakuisisi secara sepihak oleh manusia itu sendiri. Jika ia mengingat Tuhannya sebagai pemilik segalanya, maka ia tidak akan sombong dan riya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri." Quran Surat Luqman ayat 18. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda yang artinya sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Semua makhluk di alam semesta diciptakan oleh Allah sesuai dengan kehendak dan keinginannya. Hal tersebut menurut Allah sangat baik dan indah. Dan bagi manusia selalu ada hikmahnya karena manusia diciptakan berbeda-beda karena harus ada jin, malaikat, hewan, tumbuhan dan lain-lain. Agar sesama makhluk Allah saling mengenal dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya ada 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak disucikan olehnya, dan baginya azab yang pedih, yaitu orang yang sudah tua berzina, penguasa, pendusta, dan orang miskin yang sombong. Hadis riwayat Muslim. Agama Islam mengajarkan untuk tidak menyombongkan diri dari segala keadaan dan peristiwa seperti sombong akan keadaan kaya dan miskin. Lalu pertanyaannya, apakah orang miskin bisa sombong? Jawabannya sangat bisa, karena sombong selalu mengikuti hawa nafsu manusia. Kebanyakan orang miskin yang sombong timbul dalam dirinya rasa iri hati karena tidak mampu mencapai sesuatu. Bukannya selalu bersyukur dan menerima, justru malah selalu suuzon dan selalu mengeluh menemukan kasus seperti ini atau bahkan diri kita sendiri. Menjadi makhluk yang hina, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya orang-orang yang bersikap sombong di muka bumi tanpa alasan yang benar, mereka akan Aku palingkan dari kebenaran sehingga mereka tidak dapat memahami bukti-bukti kekuasaanku. Sekalipun orang-orang yang sombong itu menyaksikan bukti-bukti kekuasaanku, mereka tetap tidak mau berfirman. Jika mereka melihat jalan sesat, justru mereka mau mengikutinya. Begitulah karakter orang-orang yang sombong. Mereka telah mendustakan agama kami dan mereka telah melalaikan bukti-bukti kekuasaan kami. Quran Surat Al-A'raf ayat 146. Orang yang sombong seringkali tidak akan pernah mau kalah dan mengalah. Andai kata ada yang mengunggulinya, ia akan bersikap sinis dan berlomba-lomba untuk melebihi orang lain lagi, atau bahkan bisa berbohong. Mereka mereka-reka cerita dan peristiwa yang tujuannya mengangkat dirinya. Itu semua disebabkan karena hatinya telah mati. Sebenarnya sangat kasihan dengan orang seperti ini karena sejatinya
ia sedang menggali lubang kehinaan dari dirinya sendiri. Hatinya terkunci. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutup rapat pintu hati manusia yang bersikap sombong, sehingga ia tidak akan lagi mampu menerima kebenaran sebagaimana tertulis di dalam dalil. Demikianlah Allah mengunci mati hati orang yang sombong dan sewenang-wenang. Quran Surat Al-Mu'min ayat 35. Seperti yang ada di atas, orang yang sombong sangat sulit untuk menerima kebenaran jika hatinya telah mati dan dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan satu-satunya, ia harus benar-benar bertaubat kepadanya, serta harus mempelajari hikmah tentang kepemilikan semua dan kepemilikan yang sejati. Menjadi pengikut iblis, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis, ia enggan dan takabur. Maka ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 34. Peristiwa ini menjadi penanda bahwa makhluk yang mulia bisa menjadi hina disebabkan karena kesombongannya. Sombong tidak hanya memandang manusia yang rendah, manusia yang mulia juga bisa menjadi lebih rendah jika memiliki sifat sombong. Contoh lain, kisah wali Allah Syekh Barsiso yang konon memiliki santri yang bisa terbang semua, kemudian menjadi hina, berlumuran dosa akibat memiliki sifat sombong dalam hatinya. Atau juga kisah dua malaikat bernama Harut dan Marut yang sombong kepada Allah, kemudian dihukum di atas laut sampai hari kiamat, menjadi penghuni neraka. Orang yang sombong akan dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi pengikut iblis yang mendekam selamanya di neraka. Sebagaimana tertulis di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para penghuni neraka adalah orang-orang yang keras kepala, kasar lagi sombong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksud hadis tersebut menjadi penanda bahwa orang yang memiliki sifat sombong bisa menjalar menjadi sifat yang buruk lainnya, seperti menjadi ria, iri dengki, dendam, sum'ah, musyrik, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina wa qurrata ayun waj'alna lil muttaqin imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.